Kembali lagi dalam pembahasan Swallowed Star. Setelah mendapati bumi merupakan planet yang memiliki potensi begitu besar yang telah dimodifikasi sosok super di masa lampau, Luo Feng sebagai penguasa bumi merasa dia sudah tidak lagi mampu mengendalikan bumi yang menjadi incaran banyak kekuatan besar. Pada akhirnya Luo Feng terpaksa mesti jual bumi kecuali wilayah daratannya kepada perusahaan virtual senilai 50 M Huan Yuan. Pada saat itu Luo Feng juga menerima email dari perusahaan virtual terkait dengan sebuah misi berantai yang akan memberikannya banyak poin alam semesta virtual setelah berhasil menyelesaikannya. Pada misi berantai pertama, Luo Feng diharuskan untuk melakukan hukum pancung kepada 18 petinggi organisasi Phoenix Api di planet Base. Gara-gara organisasi tersebut suka bikin onar, bahkan suka melakukan eksploitasi budak. Klan Pohon merupakan suatu kelompok di planet Base yang juga harus merasakan kekejaman dari organisasi Phoenix Api. Mereka dipaksa untuk mengumpulkan herbal rumput api dalam jumlah yang besar. Dalam panen tahun ini, karena panen yang mereka serahkan kepada Tuan Clutch, salah satu petinggi organisasi tersebut masih kurang 30%, maka sisanya akan dibayar dengan menggunakan 30% populasi suku tersebut. Mereka akan diambil sebagai budak dan dijual. Sebelum para budak dibawa pergi oleh pihak organisasi, salah satu anggota merasakan adanya kekuatan yang cukup besar dari arah lain, tepatnya di sebuah rumah. Anggota Phoenix Api tersebut kemudian meledakkan rumah tersebut lalu mengeluarkan secara paksa seorang anak muda dari suku Pohon. Dia adalah anak muda yang cukup kuat dan berbakat, levelnya sendiri di level bintang. Dia sengaja disembunyikan karena Phoenix Api tidak memperbolehkan adanya pejuang bintang yang terlahir dari klan tersebut, karena ditakutkan di masa depan mereka akan melawan balik kalau punya pejuang yang cukup kuat. Sebelum melakukan eksekusi kepada si bocah muda tersebut, kepala klan yang bermaksud ingin melakukan penjelasan malah kena sabet oleh anggota Phoenix Api. Tanpa basa-basi dia dieksekusi di tempat dengan alasan sang kepala klan sudah melanggar aturan yang ditetapkan sama Tuan Clutch. Sambil menginjak kepala bocah muda itu, anggota Phoenix Api yang songong pun menegaskan, sekalipun mereka memiliki satu jenius pejuang bintang, itu tetap tidak akan mengubah nasib suku tersebut yang telah ditakdirkan sebagai budak yang akan diperjualbelikan. Terakhir kali klan tersebut melahirkan pejuang bintang kira-kira 800 tahun yang lalu. Lama sekali itu. Dan bocah yang lagi diinjak ini bisa mencapai level bintang dengan situasi sulit. Menurut anggota Phoenix Api, kalau dia dijual pasti harganya bakalan mahal. Ketika para anggota Phoenix Api pada ketawa kegirangan, tiba-tiba saja sikap mereka langsung berubah, menciut. Semuanya langsung menunduk memberikan rasa hormat mereka kepada Bang MC yang datang bersama dengan Bang Dylan. Salah seorang anggota perwakilan pun bertanya apakah maksud dari kunjungan Luo Feng dan Dylan ke sana. Mereka berniat buat melaporkan kunjungan tersebut kepada bosnya, Clutch. Sambil membuka helm SNI-nya, Luo Feng berkata, "Gak perlu, aku akan mengunjungi bosmu itu sendiri." Di saat yang sama, Luo Feng menggunakan kekuatan mentalnya untuk membaca ingatan lawan. Di sanalah Luo Feng bisa melihat bahwa organisasi Phoenix Api ini suka berbuat semena-mena kepada orang-orang lemah, bahkan sampai membunuh orang yang tak mau jadi budak. Setelah mengetahui fakta tersebut, Luo Feng tanpa basa-basi langsung menjatuhkan hukuman metode kepada seluruh anggota Phoenix Api yang lagi ada di sana. Mulai ketar-ketir, semua anggota pun mencoba untuk kabur secepat yang mereka bisa. Tapi sayang sekali, mereka sama sekali tak bisa lari dari Bang Condet yang menerbangkan pisau terbangnya buat mencacak-cacak sekelompok anggota Phoenix Api. Benar-benar nggak ada yang selamat loh. Dalam hitungan detik semua anggota langsung berubah jadi potongan daging mentah. Ih. Orang-orang dari klan Pohon yang telah diselamatkan bersujud kepada Luo Feng sambil menyebutnya sebagai dewa. Dikatakan bahwa sosok kuat yang berasal dari alam semesta disebut dewa di planet ini. Julukan yang sangat nggak berharga, kata Luo Feng. Dylan menjelaskan, setelah organisasi Phoenix Api membeli planet ini, warga pribumi planet Base dianggap auto dijadikan sebagai budak. Mereka sudah menjadi budak selama beberapa generasi. Ya, memang ya. Di alam semesta ini mereka yang lemah tidak akan bisa mengendalikan takdir mereka sendiri. Bocah muda yang berlevel bintang di hadapan Luo Feng memohon buat jadi pengikutnya. Luo Feng tahu bocah itu jenius. Sayangnya dia sama sekali tidak bisa melakukan apa-apa ketika dihadapkan dengan kekuatan yang berasal dari luar planetnya. Sama seperti Luo Feng di bumi. Hanya saja Luo Feng lebih beruntung. Selain berhasil mendapatkan tubuh tanduk emas Behemoth, dia juga dapat warisan Huyanbo yang membuatnya bisa bertahan dari segala ancaman yang datang dari luar bumi.
Berbeda dengan bocah muda itu yang gak punya kesempatan untuk berkembang, Dylan telepati Luofeng menjelaskan setelah planet ini sepenuhnya diambil alih sama perusahaan virtual, maka planet budak tersebut akan kembali mengorbit seperti planet-planet pada umumnya, berkembang secara normal, dan akan memberikan kesempatan pada bocah muda tersebut untuk bisa berkembang pula. Setelah sedikit kekhawatiran Luofeng menghilang, keduanya pun cabut pergi menuju lokasi selanjutnya. Tepat setelah kepergian Dylan dan Luofeng yang telah menjadi penyelamat, klan pohon kembali panik, takut nantinya mereka bakalan dieksekusi sama organisasi Phoenix Api yang kejam. Akan tetapi bersama dengan drone-drone pantau musuh yang pada meledak, suara Luofeng menggema di langit, berkata bahwa organisasi Phoenix Api yang telah menindas kehidupan asli planet ini akan segera binasa. Planet base selanjutnya tidak akan lagi menjadi planet Buddha. Mereka semua akan punya peluang perkembangan yang sama seperti planet kehidupan lainnya. Untuk sekarang yang perlu mereka lakukan, ya cuma menunggu sampai perwakilan dari perusahaan alam semesta virtual tiba di sana. Perusahaan virtual? Apa tuh man? Kata si bocah jenius yang gak tahu apa-apa. Selanjutnya kita akan menuju ke markas organisasi Phoenix Api. Ketika lagi pada berjaga, anggota di sana mendapati alarm tanda bahaya muncul. Tapi mereka tetap santai, berpikir mana ada kekuatan yang berani ngacak-ngacak organisasi kuat seperti mereka. Sebelum akhirnya si bos atau petinggi organisasi, pria botak keluar dari markasnya, memerintahkan kepada semua anggota untuk segera meninggalkan planet base dengan pesawat masing-masing. Gak banyak tanya lagi, ratusan pesawat pun langsung pada ngacir, berusaha secepat mungkin mencoba keluar dari planet tersebut. Tapi naasnya, satu persatu dari mereka mulai berjatuhan ketika menerima hujan api yang muncul dari langit. Serangan yang tak terduga dan membuat banyak korban berjatuhan di pihaknya itu bikin petinggi botak di dalam markas mulai kepanikan. Siapa lagi yang melakukan itu kalau bukan Bang Condet dan Dylan? Seketika melihat sang penyerang, petinggi botak menunduk memberikan hormatnya kepada sang tuan Master Mental Immortal. Penglihatan orang-orang ini cukup bagus, kata Dylan teh. Pria botak itu memperkenalkan dirinya sebagai Clutch, direktur organisasi Phoenix Api, memegang 5% saham di organisasi tersebut, memiliki banyak bisnis dengan departemen perdagangan di alam semesta Ganwu. Luofeng pun bertanya, apakah Clutch yang selama ini sudah menyediakan budak kepada pangeran ketujuh kekaisaran? Ya, dia mengaku selama ini sudah memberikan budak kualitas terbaik kepada sang pangeran. Jika Luofeng dan Dylan tertarik, pria botak itu juga bisa menyediakan budak kualitas tinggi kepada keduanya, asalkan bisa selamat. Clutch akan memberikan segala yang dia miliki. Semua aset yang dia punya di organisasi Phoenix Api juga boleh Luofeng miliki, dengan syarat botak itu diperbolehkan untuk tetap hidup. Luofeng tiba-tiba mulai menghitung seluruh anggota yang berada di sana. Ada 3 domain master, 101 level universe, 49 star, dan hampir 5000 star traveler. Sebelum akhirnya Luofeng menarik 5 orang anggota ke dekatnya dan mengatakan kalau kelima anggota itu tidak bersalah. Oh iya? Lalu gimana dengan sisa anggotanya yang masih ada sangat banyak itu? Ya tentu saja, mereka semua akan dijatuhi hukuman mati. Sementara Clutch hanya bisa memohon ampun, anggota lain coba untuk melarikan diri. Dan sama seperti sebelumnya, tak ada satupun dari mereka yang berhasil lolos dari hadapan Luofeng. Dia memerangkap semua anggota Phoenix Api dengan domain, dan sebagai penghakiman, kali ini tumben sekali Luofeng pakai cakar yang diadopsi dari Behemoth, mencabik-cabik musuh dengan barbar. Beberapa dari mereka coba memberikan perlawanan, meskipun sama sekali nggak ada efeknya. Ya setidaknya mereka udah berusaha sebelum mokai teman-teman. Beda sama si petinggi botak yang panik kebingungan. Luofeng yang nyerang pakai cakar Behemoth makin lama makin terlihat ngeri. Setelah mencabik-cabik para kerocok, selanjutnya cuma tersisa Clutch seorang diri. Ketika Luofeng menatapnya dengan mata merah mengerikan, tubuh Clutch bergetar dengan hebat dan dia sama sekali tak bisa melakukan apa-apa. Nasibnya sama seperti yang lain, jadi potongan daging segar.
Setelah melihat aksi Luo Feng sehabis melakukan pembersihan, Dylan merasa Luo Feng lebih cocok menyandang gelar Raja Haus Darah daripada gurunya si Raja Haus Darah. Sebelumnya Luo Feng yang jadi ngeri itu karena efek dari perilaku Behemoth yang sedari lahir punya sifat ganas dan haus akan darah. Yah, nggak apa-apa juga sih. Toh yang baru saja dia babat memang pantas buat dibabat. Singkatnya, Luo Feng kini telah berada di planet Waterstar. Bersama Dylan, Luo Feng mengunjungi sebuah diskotik dan telah menargetkan beberapa nama yang ada di dalam daftar eksekusi. Joget-jogetlah sikit mumpung lagi di diskotik. Pertama-tama Luo Feng mendekati salah satu direktur organisasi Phoenix Api, Lee. Sementara Babata dan Atuka ikut joget-jogetan, Dylan keliling memantau keadaan. Sebelum datang ke tempat hiburan ini, Luo Feng sudah babat si Kevin, salah satu direktur. Luo Feng pancung kepala pria tersebut di hadapan para pengikutnya. Ada juga petinggi Phoenix Api yang namanya Benedict. Dia juga Luo Feng babat dengan gampang. Dan sekarang di hadapan Direktur Lee yang Luo Feng ajak main koin di diskotik, Luo Feng membuka kesalahan Direktur Phoenix Api satu itu yang selama ini sudah melakukan pembangkangan perdagangan manusia, menyesatkan para pengikutnya. Sebelum menghabisinya, Luo Feng kembali joget-joget gitu teman-teman, memantau keadaan. Sampai akhirnya Luo Feng mendapati semua yang hadir di sana adalah anggota Phoenix Api yang memang pantas untuk dibasmi. Tanpa ampun, Luo Feng kembali potong-potong mereka pakai pisau terbangnya, membasmi para pembangkang yang suka dagang orang dan punya hasrat sesat sebagai penguasa itu. Setiap sen yang telah mereka punya didapatkan dengan melumuri tangan sendiri dengan darah. Maka dari itulah, sebagai pendosa, mereka juga harus membayar kesalahan mereka dengan darah. Singkat cerita lagi, berlokasi di angkasa, grup Asteroid Bane, Luo Feng kini sudah memberikan hukuman kepada 17 petinggi Phoenix Api. Dan kini cuma tersisa satu orang lagi. Dia adalah bos besar dari Phoenix Api bernama Pan Shi. Kata Dylan, Pan Shi ini sebenarnya dulunya adalah budak. Sehari sebelum biochip ditanam di kepalanya, dia memimpin anak buahnya untuk melarikan diri dari planet budak dan membalas dendam kepada para pedagang budak ratusan tahun setelahnya. Dan pada akhirnya Pan Shi malah menggunakan kekuatannya untuk menghasilkan dan mendirikan organisasi Phoenix Api. Sekarang Pan Shi sudah mencapai level World Master. Berbeda dengan petinggi lainnya, dia jarang bersenang-senang dan lebih fokus latihan di kawasan asteroid tersebut. Luo Feng cukup kagum dengan ketekunan Pan Shi, tapi sayangnya dia sudah melakukan penyimpangan. Sebagai bos besar, dia telah membiarkan anak buahnya melakukan tindakan bersalah, menghabisi banyak budak, padahal dia juga dulunya budak. Karena perbuatan Phoenix Api, banyak jutaan orang menderita, bahkan keluarga tak bersalah hancur karena ulah mereka yang cuma melakukannya demi kesenangan pribadi. Maka dari itulah Luo Feng berjanji akan segera menyelesaikan semua ini. Babata kasih tahu kalau semua asteroid yang ada di depan mereka telah dimodifikasi, dipasangin berbagai teknologi yang salah satunya adalah senjata laser. Jadi bisa dikatakan kalau kumpulan asteroid yang mengambang itu adalah benteng pertahanan garis depan Pan Shi. Sekalipun yang datang mendekat ke sana adalah armada bintang kekaisaran, mereka akan langsung tersapu oleh serangan asteroid tersebut. Pan Shi ini orangnya sangat berhati-hati, tapi kata Luo Feng, hal semacam itu tidak akan mampu menghentikan aksinya. Babata yakin menghabisi Pan Shi akan menjadi kerjaan yang lebih sulit daripada bersihin 17 petinggi Phoenix Api sebelumnya. Pan Shi sendiri kini berada di gugus asteroid Bane yang ditandai Babata di peta bintang asteroid nomor 82. Dan benar saja, ketika jarak pesawat Luo Feng semakin mendekat, beberapa asteroid yang menyadari keberadaannya melepaskan serangan tembakan penghancur. Seperti sedang menari, Babata sebagai driver pesawat tersebut bisa dengan mudah menghindari semua serangan yang datang. Sebagai serangan balik, Babata juga melepaskan satu tembakan yang terbagi menjadi beberapa sasaran. Dalam satu kali tembakan, beberapa asteroid canggih itu pun meledak. Setelah asteroid sebagai benteng pertahanan pada hancur, terlihat sebuah pesawat tingkat S9 berada di baliknya. Yang tanpa basa-basi, Luo Feng pun minta Babata untuk langsung menghancurkannya. Babata menekan tombol laju cepat, pesawat Luo Feng pun langsung wush bergerak mengejar pesawat musuh yang berusaha untuk melarikan diri.
Pensi yang terlihat sebagai pengendali pesawat tersebut berusaha mencari celah untuk menjatuhkan pesawat Luo Feng. Dia menggiringnya ke arah di mana Pensi telah menyiapkan asteroid canggih lain yang bisa melepaskan tembakan laser penghancur. Sebelum serangan tersebut terdaratkan, di tengah pengejaran Babata mengaktifkan barir pelindung yang di sekitarnya juga dipasang laser sabit panas menyilang sebelum akhirnya menaikkan kecepatan pesawatnya. Pensi yang terlihat mulai kepanikan menembakkan kembali serangan asteroid secara bersamaan, tapi semuanya bisa dihindari sama Babata. Sedikit guncangan yang dihasilkan karena tembakan musuh memang terjadi, tapi itu bukan masalah. Nggak ada damage-nya guys. Pada akhirnya pesawat Luo Feng yang melaju dengan kecepatan tinggi memotong pesawat Pensi menggunakan laser menyilang panas. Karena pesawatnya sudah rusak, Pensi pun lanjut kabur dengan kekuatannya sendiri. Dia keluar dari kapal dan terbang di angkasa. Tapi Luo Feng sama Dylan tahu-tahu udah ada di depannya. Nggak bisa kabur lagi ini sih. Setelah melihat keduanya, Pensi yang nggak kenal menganggap mungkin ada kesalahpahaman di antara mereka kah? Kalau ngomongin soal kesalahpahaman, kan Pensi duluan yang pertama nyerang, kata Dylan. Luo Feng pun kemudian memperkenalkan diri. Dia adalah anggota perusahaan virtual yang datang untuk memberikan hukuman kepada organisasi Phoenix Api, menyampaikan kalau Luo Feng telah mengeksekusi 17 petinggi organisasinya, dan sebagai sang kepala organisasi, Luo Feng juga menyatakan kalau Pensi akan dihukum mati dengan menggunakan tangannya beliau. Eksekusi di tempat, Pensi tanya apakah Luo Feng mau pakai Dylan immortal di sampingnya buat bully dia dulu, dan pas udah lemah baru Luo Feng turun tangan. Dasar lemah, lakuin sendiri dong, provokasi Pensi. Tapi kata Luo Feng, Dylan gak bakalan ikut campur kok dalam masalah di antara mereka. Pas Luo Feng ngomong begitu, Pensi langsung cengar-cengir, berpikir kalau Luo Feng itu cuma orang lemah, cupu. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton sampai menit terakhir ini. Dislike kalau tak suka, kalau suka like. Terima kasih.